Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Iko Manggesasmita dengan NIM 2311011029 dari kelas PAH 6B. Di sini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Scroll atau Merenung, mengelola kecanduan media sosial dengan prinsip sati atau kesadaran. Mengelola kecanduan media sosial bukanlah tentang memilih mati-matian antara terus-menerus scroll atau memaksakan diri untuk selalu merenung, melainkan tentang menghadirkan sati atau kesadaran penuh tanpa menghakimi di setiap momen. Dengan sati, kita tidak perlu menghapus scroll sepenuhnya, tetapi mengubahnya dari aktivitas reaktif dan tanpa sadar menjadi tindakan yang disengaja. Sadari dorongan sebelum membuka layar, ambil 3 nafas sadar, lalu scroll dengan mengamati perasaan dan pikiran yang muncul tanpa terbawa arus. Jika kesadaran itu muncul di tengah sesi scroll yang panjang, itu bukan kegagalan, melainkan momen berharga untuk berlari dan berhenti sejenak dan memilih untuk kembali. Sebaliknya, merenung menjadi penyeimbang alami yang kita jadwalkan secara sadar, bukan sebagai kewajiban berat, melainkan sebagai ruang untuk menarik nafas dan kembali ke diri sendiri. Sebagai contoh, bayangkan seorang mahasiswa bernama Made. Ia duduk bersama keluarganya di ruang tamu. Di depannya, orang tuanya sedang bercerita. Namun, jari jempol Made tak berhenti bergerak scroll Instagram dan juga TikTok. Sesekali ia tertawa kecil pada layar, tapi tak mendengar kisah cerita dari orang tuanya. Ia hadir secara fisik, namun hatinya berada di dunia maya. Setelah 1 jam, ia tak ingat apa yang diceritakan orang tuanya, hanya merasa lelah dan matanya perih. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kurangnya sati merenggut momen berharga bersama orang terdekat. Penerapan sati adalah saat Made menyadari jempolnya mendengar suara orang tuanya dan memilih untuk meletakkan ponsel. Sehingga hal ini adalah contoh nyata konflik antara dunia digital dan hubungan nyata. Kitab Dhammapada Yamakavaga, bab 1 yang menjelaskan bahwa Manopagama Dhamma, Manosapati Manomaya, Manasa Sapadu Bedana, Basapativa, Karotiva, Tato Nam Dugama Mafeti, Cakamava Pavato Hadam, yang artinya segala sesuatu didalui oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka penderitaannya akan mengikutinya. Bagaimana roda bedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sloka ini relevan untuk menjelaskan mengapa kita mudah kecanduan. Tindakan scroll tanpa henti berawal dari pikiran yang sadar atau cita yang tidak terkendali. Jika di pikiran dipenuhi dengan keinginan atau loba akan konten baru, maka kita akan terus-menerus ditarik dalam siklus digital yang pada akhirnya mendatangkan kelelahan atau penderitaan. Penerapan sati membantu kita menyadari pikiran sebelum bertindak. Kaitan dengan solusi ajaran yaitu prinsip sati adalah penawaran langsung terkait dengan FOMO. Dengan kesadaran, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari konten yang kita lihat, melainkan dari kedamaian batin yang kita ciptakan sendiri. Ajaran untuk merenung mengajak kita untuk fokus pada realitas kita sendiri, diri kita sendiri terutama, bukan pada proyeksi kehidupan orang lain. Sehingga manfaat dari penerapan sati ini di mana waktu lebih berharga, kesehatan mental lebih baik dan hubungan lebih erat. Dan juga semakin mengenal diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Sehingga pada akhirnya dengan sati kita tidak lagi menjadi budak dari kebiasaan scroll dan juga merenung. Dan di sini kita juga tidak terjebak dalam romantisme merenung yang kaku.
sehingga kita menjadi orang yang hadir dan bisa menikmati teknologi tanpa kehilangan kendali atas kesadaran kita sendiri. Baik, demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.